Senja yang datang di ujung langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan menampilkan presentasi kami dari kelompok 1, yaitu dari Ibu Vera, dari Ibu Yeni akan menampilkan percakapan coach kami, dan kepada Ibu Vera dan Ibu Yeni kami silakan. Selamat siang, Bu. Kenapa nih? Ibu kelihatannya agak gelisah. Kelihatan banget ya, Bu, kalau saya sedang gelisah. Iya, kelihatan. Apalagi sampai ngajak ngobrol berdua seperti ini. Sebenarnya nggak apa-apa sih, Bu. Saya butuh teman curhat. Di coaching sebentar nih mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oke, siap, Bu. Semoga kita bisa saling mencerahkan. Nah, dari pembicaraan sekarang, apa yang bisa dibantu nih? Gini, Bu, saya ingin mendapat ide segar nih untuk menciptakan kondisi yang kondisif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Bu Yeni ingin anak-anak fokus setelah pembelajaran berganti gitu ya? Iya, Bu, seperti itu yang saya harapkan, Bu. Kalau bisa tahu lebih lanjut, situasinya seperti apa ya Bu Yeni? Gini, Bu, setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu kan tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di kelas, mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya, Bu. Kalau melihat situasi itu menurut Bu Yeni penyebabnya apa ya Bu Yeni? Mungkin mereka itu kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke dalam kelas, Bu. Ya. Jadi Bu Yeni inginnya yang bagaimana ya? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya, merasa senang dalam pembelajaran saya, Bu. Oh gitu ya. Menurut Bu Yeni, kira-kira hal apa ya yang bisa membuat itu terwujud? Mungkin saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Itu mungkin. Oh ya, itu ya. Oh, apa menurut Bu Yeni ada hal yang bisa Bu Yeni keluarkan nih dari dirinya untuk menutupi hal itu? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya dalam hal itu, Bu. Kalau menurut Bu Yeni, ada nggak hambatan yang akan mengganggu apabila itu dilaksanakan? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosionalnya, Bu, dalam modul ajar saya nantinya. Oh, gitu ya Bu Yeni ya. Jadi menurut Bu Yeni nih, solusi terbaik untuk minimalisir itu apa ya? Hal yang tadi itu? Saya akan secepatnya membuat modul ajar tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajarannya nanti, Bu. Oke lah kalau begitu.
Kalau sekarang artinya kita bisa buat perencanaan ya Bu Yeni ya? Apa ya coba rencananya? Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh, yaitunya mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Jadi strategi apa ya yang akan Bu Yeni lakukan? Saya akan menerapkan teknik stop, Bu. Berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini, Bu. Kemudian saya akan membuat game untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar setelah pembelajaran olahraga. Oh, mantap lah tuh. Jadi menurut Bu Yeni kriteria apa nih untuk keberhasilan rencananya nanti? Untuk kriterianya, keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang mengikuti dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu. Oh, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah ini nih? Jadi alternatifnya nanti? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Oke, saya pikir ini bagus ya. Sekarang target Bu Yeni apa ya untuk menyelesaikan masalahnya? Mungkin di sini targetnya saya dalam minggu ini akan mencoba, Bu, membuat modul ajarnya dan mengaplikasikannya kepada anak-anak di dalam kelas, Bu. Oh, bagus ya. Sekarang biar kita tahu ya, dalam waktu seminggu ini artinya sudah ada program ya Bu Yeni ya untuk membuat modulnya. Iya, Bu. Jadi sekarang artinya progresnya ditunggu nih. Seminggu Bu Yeni janji ya. Ya, Bu, saya janji lagi ya, Bu. Mungkin nanti saya akan ceritakan kembali kepada Ibu bagaimana perkembangan anak murid saya di dalam kelas setelah saya menerapkan yang saya ceritakan tadi, Bu. Oke, jadi dari cerita-cerita kita tadi kayaknya Bu Yeni udah menemukan nih apa solusi untuk masalahnya ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi dan saya udah dengar cerita baik ya dari Bu Yeni. Ya, saya janji akan menghubungi Ibu lagi bagaimana perkembangan murid saya di dalam kelas. Oke Bu Yani, ditunggu janjinya nanti ya. Ya, Bu. Baiklah Ibu, itulah hasil percakapan antara coach dan coachee yang dipaparkan oleh Ibu Vera dan Bu Yeni. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan percakapan antara Bu Asri dengan Bu Yeni. Bu Asri sebagai coach-nya dan Bu Asri sebagai coaching-nya. Kami persilahkan Bu Asri dan Bu Yeni. Selamat siang Bu Asri, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Yeni. Jujur saya merasa sedikit tertekan akhir-akhir ini karena tugas-tugas terasa menumpuk dan saya mulai kewalahan nih. Terima kasih sudah berbagi Bu Asri. Sebelum kita mulai lebih dalam, apa yang ingin Ibu capai dalam sesi ini? Apa yang paling penting untuk dibahas ya Bu Asri? Oh gini ya Bu, saya ingin menemukan cara agar bisa lebih tenang dan efektif dalam menyelesaikan tugas saya tanpa rasa terbebani Bu Yeni.
Sangat jelas ya, Bu. Mari kita coba identifikasi penyebabnya dari sekian banyak tugas, apa yang membuat Ibu merasa paling tertekan? Itu Bu Yeni, sepertinya semua tugas datang sekaligus, dari mengajar olahraga, membuat laporan, hingga kegiatan rumah. Karena saya kebetulan Ibu Yeni, saya mempunyai bayi, apalagi sekarang ditambah lagi dengan terpanggilnya saya sebagai untuk PPG. Jadi saya kesulitan untuk mengatur waktu untuk itu semuanya Bu Yeni. Oh iya ya, Bu. Apakah ada pola atau jenis tugas tertentu yang paling memicu rasa stres tersebut, Bu Asri? Yaitu Bu Yeni, tugas PPG tadi sangat memberatkan bagi saya karena saya tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan karena saya tadi punya bayi saya Bu Yeni. Oh, baik, Bu. Terima kasih untuk penjelasannya. Sekarang apa yang Ibu bisa kita lakukan agar Ibu bisa mengatasi perasaan tertekan ini dan tetap produktif di dalam mengajar? Ini Bu Yeni, mungkin saya bisa memulai dengan mencoba mengelola waktu lebih baik lagi, tapi saya sering merasa kesulitan menentukan prioritas yang mana akan saya dahulukan tugasnya. Gitu ya, Bu. Bagaimana jika kita membuat rencana untuk mengatasi beban ini dengan lebih terstruktur? Misalnya menentukan tugas mana yang bisa didelegasikan atau dijadwalkan ulang. Itu ide yang bagus, Weni. Saya bisa mulai dengan menjadwalkan waktu khusus untuk mengatasi tugas PPG dan tugas-tugas lainnya, atau mengurangi gangguan saat menyelesaikan tugas saya tersebut. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam mengurangi beban ini? Apakah ada kolega yang bisa bekerja sama atau mungkin beberapa tugas yang bisa dialihkan? Kemungkinan saya bisa berbicara dengan keluarga saya untuk berbagi beberapa tugas kecil, dan saya mengatur manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas tadi. Langkah pertama apa yang Ibu bisa lakukan segera setelah sesi ini mengurangi tekanan Ibu? Baik Bu Yeni, saya akan mengatur ulang semua tugas saya mulai hari ini Bu Yeni. Oh, luar biasa ya Bu Asri. Bagaimana jika kita menetapkan satu target kecil untuk minggu ini dan kita evaluasi lagi di sesi berikutnya? Baik Bu, saya akan mulai dari sini. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Asri, saya yakin dengan rencana yang tepat, Ibu akan bisa mengurangi tekanan dan lebih tenang. Kita akan bahas perkembangan minggu depan. Semangat Bu Asri. Iya Bu Yeni, dari diskusi baik setelah coaching ini, alhamdulillah saya dapat pencerahan Bu, mendapatkan ide untuk mengembalikan stres saya atau ketekanan dari tugas saya tadi Bu Yeni. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu, amin. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Yeni. Ya, sama-sama Bu Asri. Baiklah, mungkin selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh coach-nya Ibu Vera dan coach-nya Ibu Asri. Kepada Ibu Vera dan Ibu Asri kami persilahkan. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bu Vera? Pagi Bu, alhamdulillah, kabar baik Bu. Sudah lama ya kita tidak bertemu Bu. Bagaimana keadaan sekarang Bu? Oh, sejujurnya saya sendiri merasa sedikit tegang nih Bu. Ada beberapa tantangan dari pekerjaan yang membuat saya harus mencari solusi untuk lebih efektif Bu. Oke Bu, kita langsung ya ke permasalahan Ibu. Ya siap-siap Bu. Terima kasih nih waktunya Bu. Iya Ibu. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini Ibu? Terus terang nih, saat ini saya ingin meningkatkan kemampuan dalam presentasi saya di depan umum nih Bu.
Oh, gitu. Baik, Bu. Menurut Ibu, apa tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri, saya bisa membuat audiens terkesan dari presentasi yang saya lakukan. Bu. Wah, itu bagus, Ibu. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin sekali Bu bisa presentasi dengan lancar, tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback yang positif dari audiens yang mendengarkan. Oh, gitu. Oke, Bu. Menurut Ibu, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Iya Bu, selama ini saya sering gugup Bu ketika memulai dan sering nanti di tengah-tengah presentasi jadi blank, lupa segalanya gitu. Jadi inilah kesulitan saya Bu. Jadi bagaimana perasaan itu muncul? Oh, memang Bu, waktu awal itu memang ada rasa takut, tidak bisa nanti menampilkan presentasi yang baik, tidak bisa memberi kesan yang positif untuk audiens. Ada juga rasa yang saya nggak tahu dari mana ya membuat saya gugup gitu. Terkadang saya merasa ada tekanan yang lebih agar agar saya dapat menyampaikan dengan sempurna, tapi ini malah membuat saya jadi blank malah Bu. Ibu, bagaimana cara Ibu menghadapi situasi tersebut? Sepertinya saya butuh ini ya Bu ya, kiat-kiat untuk menenangkan diri kali ya, untuk tampil di depan umum. Dan juga mungkin apa ya, saya butuh agar presentasi saya ini lancar, agar memang butuh persiapan kayaknya. Oh ya Bu ya, dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, saya rasanya bisa berpikir lebih terbuka nih, membuka ruang bagi saya untuk bisa menyusun pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar, didukung nanti. Nanti mudah-mudahan ada jalan keluarnya setelah ini nih, Bu. Baik, Ibu, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bu tambahkan? Ya, saya hanya ingin merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dapat tampil dengan baik selama presentasi. Tentu saya yakin dengan bimbingan ini, dengan pembicaraan kita ini, mungkin mudah-mudahan ada jalan keluarnya ya Bu ya. Ibu, baik, sekarang mari kita merancang rencana aksinya ya Bu. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Saya pikir nih saya akan coba teknik-teknik untuk menstabilkan emosi nih Bu, agar bisa tampil lebih bagus gitu. Juga perlu persiapan ini untuk presentasi, nggak hanya menyiapkan bahan, juga mungkin butuh latihan gitu Bu. Latihan bisa jadi di depan cermin atau mencari feedback dari teman yang bisa memberi masukan gitu Bu. Oh, itu sangat bagus Ibu. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu? Kalau saya pikir ini dua-duanya prioritas utama ya Bu ya. Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam presentasi ini ya kesiapan materi sama kesiapan untuk bisa tampil. Dan untuk mengatasi gugup-gugup saya itu mungkin saya bisa gunakan teknik stop dulu ya, untuk mencapai mindfulness saya gitu. Ibu gunakan untuk mencapai tujuan prestasi Ibu? Saya akan mencari referensi materi mungkin ya Bu. Bagaimana presentasi ini akan materinya lebih mantap gitu. Juga mempersiapkan slide-slide yang mungkin lebih baik lagi, lebih menarik.
dan menampilkannya dengan baik. Artinya kita butuh latihan gitu. Saya juga berencana meminta feedback dari teman-teman lain, Bu. Setelah itu untuk hal yang utama nih mengurangi gugup-gugup saya akan membiasakan teknik stop dulu. Soalnya kalau nggak biasa nanti nggak mampat juga tekniknya. Mungkin saya butuh latihan dulu deh dari sekarang, Bu. Bu, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik ya, Bu. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan prestasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu terlihat tidak lanjut dari rencana ini? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin atau di depan teman-teman yang akan memberi feedback dari tampilan saya. Juga saya akan membiasakan berlatih teknik stop untuk mengatur emosi saya, Bu. Gitu. Menurut Ibu, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Ya, Bu. Saya akan minta bantuan teman ini atau mentor ada mentor nih yang bisa mungkin memberikan feedback dan membantu untuk latihan presentasi. Saya percaya dukungan dari mereka akan dapat mendorong saya, akan memberi motivasi pada diri saya untuk lebih baik lagi nanti. Satu lagi, saya tentu akan berlatih teknik stop. Sebab saya pikir kemarin tuh kalau nggak ada latihan teknik stop ini juga akan kurang berdampak gitu, Bu. Jadi saya akan cobakan langkah-langkah tadi, Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Ibu? Saya akan terus berlatih presentasi dan tentu saya akan melaksanakannya secepatnya, Bu. Soalnya masukan tadi itu mudah-mudahan nih 2 minggu lagi saya akan tampil jadi presenter ya. Jadi memang harus cepat nih ya, Bu. Mohon nih, Bu, dorongannya selalu, Bu. Wah, tidak sabar dengan mendengar kabar dari Ibu selanjutnya. Semoga berhasil ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Andri, sudah menemani saya hari ini dan mudah-mudahan rencana aksi yang telah Ibu tolong tadi bisa berjalan lancar, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Ya. Baiklah, itulah hasil dari percakapan Bu Vera dan Ibu Asri. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Stop ya. Simpan ya. Simpan sebagai. Simpan dulu, Nak. Simpan apa namanya? Simpan sebagai sini. Simpan dulu. Iya. Coba, Bu, simpan. Kita coba.